Oke, selamat pagi teman-teman CGP yang hebat. Kali ini saya akan menyajikan materi pendampingan individu P12 ya, calon guru penggerak Kabupaten Tabanan Bali angkatan ke-6. Oke, sebagai fasilitator saya yang hebat ada Bapak Gusti Atmaje, PP saya yang juga luar biasa hebat ada Bapak Gede Putro, dan saya di sini sendiri selaku calon guru penggerak angkatan 6. Oke, lanjut. Apa saja proses kegiatan yang sudah Anda alami berjalan selama 1 bulan terakhir menjadi calon guru penggerak dalam pembelajaran daring di LMS? Proses kegiatan yang sudah saya alami dan berjalan selama sebulan ini menjadi guru penggerak adalah menerapkan semua ilmu yang saya dapatkan dalam program ini. Walaupun dalam implementasinya tidak semua teori pembelajaran itu dalam aksi nyatanya berjalan maksimal, seperti kemerdekaan belajar baik secara luring dan daring dalam bentuk kelompok dan personal sudah saya terapkan sebelum dan sesudah menjadi calon guru penggerak. Dalam kemerdekaan suasana pembelajaran di kelas, saya juga memberikan kenyamanan dan kebahagiaan yang maksimal dengan memberikan kemerdekaan dalam hal menikmati snack, minum, bahkan makan di jam belajar kalau situasi anak menuntut untuk melakukannya. Dalam pembelajaran berdiferensiasi baik dari segi konten, proses, dan produk, ini juga sudah saya lakukan sebelum dan sesudah menjadi calon guru penggerak yang materinya bisa diakses dalam bentuk link video YouTube. Dalam hal budaya positif, saya juga sudah melaksanakan dengan menerapkan posisi sebagai seorang manajer dalam melakukan tindakan problem solving terkait setiap permasalahan anak. Dalam penerapan kompetensi sosial emosional, saya sudah memulainya dari minggu ini yang bertujuan untuk memberikan kenyamanan dan kebahagiaan suasana hati anak. Pertanyaan berikutnya. Apa rencana tindak lanjut yang telah dilakukan setelah pendampingan individu 1 sebelumnya? Rencana tindak lanjut yang telah dilakukan dari pendampingan sebelumnya adalah melakukan sosialisasi mandiri dan pendekatan pada teman secara personal untuk berencana membuat komunitas kecil di internal dengan Dewan Guru, rekan sejawat bersama murid-murid yang saya ajar yang juga selalu mengkomunikasikan semua materi pembelajaran yang saya dapatkan di program guru penggerak ini agar para siswa mengetahui dan memahami tujuan dari seorang guru mengikuti program penggerak ini. Selain itu, saya juga sudah membuat website portofolio di Google Slide sebagai bentuk referensi akumulasi semua kegiatan di program guru penggerak ini, dan selalu mendengarkan keluh kesah teman-teman guru terkait minat belajar siswa yang ingin selalu merdeka, yang sesuai dengan selera murid agar tidak jenuh dan tidak harus memaksa mereka untuk pintar dan kompeten pada setiap mapelnya. Karena sesuai kodrat alam dan zaman, tugas guru harus melakukan pengajaran yang memuliakan dan memanusiakan manusia, bukan pendidikan yang mengkerdilkan manusia. Berikutnya, coba ceritakan hal-hal yang dianggap sebagai capaian selama 1 bulan terakhir. Hal yang menjadi capaian selama sebulan terakhir adalah rasa kenyamanan dan kebahagiaan dari para murid dalam memberikan kemerdekaan belajar yang berproses dalam pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dalam pembelajaran kompetensi sosial emosional dengan teknik stop dan ice breaking. Ternyata teknik stop and ice breaking sangat berpengaruh terhadap motivasi intrinsik siswa dalam mengikuti pembelajaran, dan setelah menerapkan asesmen pradiagnostik dan kesepakatan kelas terkait teknik atau metode pembelajaran yang menyenangkan di mana kemerdekaan belajar saya selalu berikan baik secara luring dan daring dalam melakukan tagihan produk dari pembelajaran berdiferensiasi yang memberikan kemerdekaan waktu untuk bisa berpresentasi kapanpun dan dimanapun, sehingga anak-anak tidak merasa terbebani dengan deadline waktu untuk presentasi. Berikutnya, refleksi diri tentang lingkungan belajar di sekolah. Bagaimana dukungan kepala sekolah atau rekan sejawat terhadap pendidikan guru penggerak yang Bapak Ibu jalani? Dukungan dari Bapak sekolah sangat maksimal dalam proses menyuruh para guru untuk mengikuti program ini. Tetapi setelah kami mencoba untuk menerapkan apa ilmu yang ingin kita implementasikan kepada kepala sekolah terlihat tidak sepenuhnya mendukung rencana aksi yang mau kita implementasikan, khususnya terkait budaya positif, bahwasanya tindakan penghukuman dengan kredit poin itu adalah kegiatan yang salah.
Apa bentuk dukungan yang mereka berikan? Bentuk dukungan yang diberikan adalah support atau motivasi untuk selalu berproses dan juga selalu mendukung kegiatan yang harus melibatkan rekan-rekan guru dalam melakukan workshop sebagai bentuk implementasi pengimbasan baik sarana dan konsumsi, dan juga dukungan sarana dan prasarana dalam proses pembelajaran. Berikutnya, apa tantangan yang Bapak Ibu hadapi dalam menjalankan pendidikan guru penggerak di lingkungan sekolah Bapak Ibu? Tantangan yang saya alami adalah susahnya menumbuhkan kesadaran rekan sejawat dalam melakukan aksi nyata terhadap setiap ide atau gagasan yang ingin kita imbaskan. Karena untuk menggerakkan komunitas untuk mau beraksi nyata memerlukan proses yang lama kalau posisi guru penggerak itu masih sebatas guru, karena untuk bergerak dan menggerakkan secara maksimal, guru penggerak harus mempunyai kekuatan yang mengikat, bukan kekuatan yang sebatas ikatan. Dan berikutnya, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk menghadapi tantangan tersebut? Dalam menghadapi tantangan tersebut, saya pribadi akan selalu tenang, sabar, dan bahagia untuk selalu bergerak dan bertindak dalam aksi nyata diri dulu. Dalam memberikan pelayanan yang among itu ing arso sung tulodo ing madio mangun korso tut uri handayani kepada peserta didik. Dan untuk memberikan efek pengimbasan secara tidak langsung, saya selalu mengupload proses pembelajaran yang saya lakukan lewat media online agar rekan sejawat mulai tumbuh unsur motivasi intrinsiknya dengan kesadaran diri penuh atau mindfulness. Apa rencana Bapak Ibu ke depannya sehingga kegiatan pendidikan guru penggerak yang Bapak atau Ibu jalani berjalan maksimal? Rencana yang akan saya lakukan bersama rekan CGP lainnya di sekolah saya adalah akan selalu melakukan pengimbasan lewat workshop atau pendampingan personal terkait semua ilmu atau materi yang harus diimplementasikan di sekolah, baik kepada peserta didik ataupun rekan tenaga pendidikan, dengan tetap berkomunikasi dan berkolaborasi untuk mewujudkan prakarsa diri dalam mewujudkan visi dan misi sekolah. Pertanyaan berikutnya, refleksi perubahan diri setelah mempelajari modul 1.1, 1.2, dan 1.3. Apa saja yang sudah Bapak Ibu pelajari pada modul tersebut? Refleksi perubahan diri saya terkait pembelajaran modul 1.1 yang berisi tentang filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara adalah tumbuhnya sikap mental, emosional yang positif untuk selalu memberikan pengajaran yang memanusiakan manusia secara holistik dengan menerapkan konsep among. Ing arso sung tulodo harus bisa menjadi seorang teladan dalam memberikan pembelajaran. Ing madio mangun kurso di tengah seorang guru harus mampu menjadi seorang kolaborator, di mana si guru harus bisa menjadi guru, teman, sekaligus kakak dan adik bagi murid. Tut uri handayani, seorang guru harus bisa menjadi motivator, penyemangat bagi anak didiknya agar mereka memiliki kesadaran penuh atau mindfulness untuk menciptakan well-being pada murid. Apa yang Bapak Ibu pelajari, apa yang Bapak Ibu pelajari sudah diimplementasikan di kelas Bapak Ibu? Berikan beberapa contohnya. Semua yang saya sudah pelajari sudah saya implementasikan di sekolah tempat saya mengajar, di mana sebelum menjadi CGP saya sudah memberikan pembelajaran berdiferensiasi dan kemerdekaan belajar baik secara personal dan kelompok terkait waktu dan tempat, khususnya di masa pandemi COVID-19. Dan pembelajaran semua sudah termanage secara digital dengan menggunakan LMS Moodle. Di saat menjadi CGP, semua ilmu pelan dan pasti juga saya mulai terapkan bahwa budaya positif dalam menegakkan disiplin. Saya posisikan diri sebagai seorang manajer yang lebih mengedepankan humanism approachment dan pembelajaran terintegrasi dengan teknik stop dan ice breaking. Saya sudah mulai dan berefek sangat bagus sekali terhadap rasa kegembiraan dan kekeriangan hati peserta didik. Terkait asesmen pradiagnostik dan kesepakatan kelas, terkait teknik metode dan asesmen pembelajaran bahasa Inggris sebelum menjadi CGP, sudah saya selalu lakukan sebagai sebuah role model pembelajaran yang mengutamakan pencapaian kompetensi.
Apakah terjadi perubahan terhadap murid Bapak Ibu di kelas? Kalau perubahan secara perlahan dan simultan pasti ada, tergantung kontekstualnya terhadap apa yang ingin kita terapkan. Perubahan maksimal itu akan berjalan seiring perkembangan waktu juga, karena semua perubahan memerlukan proses kolaborasi. Nomor 4, bagaimana tanggapan atau respon murid Bapak Ibu terhadap perubahan yang dilakukan? Selama perubahan yang kita implementasikan memberikan kemerdekaan yang membahagiakan murid, pasti anak-anak merespon dengan baik dan rasa bahagia dan gembira yang luar biasa. Lanjut. 5. Bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah menerapkan modul 1.1, 1.2 dan 1.3 di kelas Bapak Ibu? Saya sangat merasa bahagia dalam aksi nyata menerapkan semua ilmu yang saya dapatkan di modul ini, karena bisa menyempurnakan kompetensi dasar saya, yaitu kompetensi pedagogik yang lebih memanage diri saya dalam pembuatan materi atau media ajar dalam beragam aplikasi digital yang terintegrasi, yang berpusat pada kemerdekaan murid untuk menciptakan mindfulness dan well-being. Kompetensi profesional yaitu meningkatkan kemampuan saya dalam meningkatkan kapabilitas diri sebagai guru bahasa Inggris. Kompetensi sosial meningkatkan kesadaran diri, manajemen diri dan keterampilan berelasi baik di lingkungan sekolah dan masyarakat, dan meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap hak dan kewajiban. Dan kompetensi pribadi menjadikan saya lebih mengenali dan memahami diri sebagai seorang makhluk sosial dan individual, sebagai seorang guru dalam aksi nyata terhadap hak dan kewajiban positif dalam menciptakan generasi bangsa. Lanjut, nomor 6. Apa yang sudah baik dan yang perlu Bapak Ibu perbaiki ke depannya? Yang sudah baik bagi saya adalah kemerdekaan belajar anak secara offline dan online dalam mengakses materi dan assessment. Dan kedepannya yang perlu saya tingkatkan adalah kemerdekaan pembelajaran yang selalu mengakomodasi kemerdekaan murid dalam berekspresi sesuai minat dan bakat mereka dalam berproses sesuai kriteria pembelajaran berdiferensiasi sehingga peran guru sebagai among semakin nyata. Nomor 6. Rencana merintis komunitas praktisi di sekolah. Dari pemetaan komunitas atau praktisi di Lokakarya 1, dalam komunitas praktisi mana saja Bapak atau Ibu memiliki peran atau pengaruh. Dalam pemetaan praktisi di Lokakarya 1 dalam komunitas praktisi PGRI, saya memiliki peran pengaruh yang cukup untuk menggerakkan karena posisi sebagai wakil komunitas dengan kemampuan dan pengalaman berorganisasi sehingga kompetensi dalam berekspresi yang dinilai bermutu semakin menguatkan posisi saya untuk bergerak dan menggerakkan. Berikutnya, bagaimana dengan di sekolah sendiri? Apakah Bapak atau Ibu sudah mulai merintis komunitas praktisi dan mendapatkan dukungan awal? Di sekolah kami sudah sepakat membuat sebuah komunitas CGP kecil yang beranggotakan para CGP dari sekolah sendiri yang berjumlah 5 orang untuk tetap berkolaborasi dan menginspirasi rekan guru untuk mau belajar bergerak dan menggerakkan diri. Apa tantangan selama penerapan komunitas praktisi di sekolah tempat Anda mengajar dan bagaimana Bapak Ibu mengatasi tantangan tersebut? Tantangan utama saya untuk menggerakkan komunitas adalah kelemahan kekuatan power dari saya karena posisi sebatas label guru penggerak yang bisa bergerak mangkrak. Karena pergerakan guru penggerak tidak mempunyai legalitas yang berkualitas untuk mengikat mereka secara legal. Karena pergerakan yang saya lakukan sebenarnya adalah retorika cerita yang cukup untuk didengar, bukan diimplementasikan bagi rekan sejawat, terlebih kepala sekolah memiliki visi yang beda dengan ilmu yang ingin kita terapkan. Nomor 4. Apa saja hal menarik dan menjadi pembelajaran saat merintis komunitas praktisi? Hal menarik saat merintis bersama rekan CGP di sekolah membangun kesadaran diri dan manajemen diri untuk selalu tabah dan waras untuk melakukan pengimbasan walau dalam aksi nyatanya jauh dari harapan, karena menggerakkan rekan sejawat tidak semudah menggerakkan para murid yang selalu manggut dan langsung beraksi, tetapi menggerakkan rekan sejawat perlu energi dan kesadaran diri yang hebat pula untuk selalu berjuang tanpa lelah. Nomor 5, strategi apa saja yang akan Bapak Ibu lakukan untuk segera memulai komunitas praktisi di lingkungan sekolah Bapak atau Ibu jika belum dimulai?
Strategi di internal para CGP di sekolah sendiri adalah selalu berkomunikasi baik secara daring dan luring terkait rencana atau strategi pengimbasan untuk komunitas. Untuk sementara kami masih berdiskusi dan ngobrol hangat dengan rekan sejawat terkait ilmu CGP dan mendengarkan cerita rekan sejawat tentang permasalahan pembelajaran mereka, dan saya berikan saran sesuai ilmu CGP yang saya dapatkan, di mana ada guru yang stres dan panik ketika ada anak yang minta rigem, kurang aktif dan nilai tidak maksimal, dan saya jelaskan bahwa keberagaman kompetensi anak adalah sebuah aset yang harus kita bina, bukan kita hina. Di sanalah peran kita dalam memomong murid. Oke, berikutnya, apa rencana yang akan Bapak Ibu lakukan untuk pengembangan komunitas praktisi yang sudah dibentuk agar dapat belajar bersama demi meningkatkan hasil belajar murid? Rencana untuk pengembangan komunitas praktisi untuk meningkatkan hasil belajar, saya dan rekan CGP lainnya akan selalu berkomunikasi dan berkolaborasi dengan kepala sekolah untuk melakukan workshop pengimbasan dan pendampingan secara personal untuk penerapan ilmu-ilmu pembelajaran di CGP, dan monitoring juga agar maksimalisasi pembelajaran benar-benar efektif. Refleksi akhir, apa hal paling menarik yang Bapak Ibu dapatkan setelah proses pendampingan hari ini? Proses pendampingan adalah sebuah proses monitoring yang luar biasa oleh pengajar praktik untuk memeriksa dan mendalami segala kelebihan dan kekurangan terkait pemahaman penerapan materi dari setiap modul yang sudah dipelajari, sehingga menjadi tantangan dan kewajiban tersendiri untuk melakukan self-management. Nomor 2, apa yang membuat hal tersebut menarik? Proses monitoring itu menjadi menarik karena dari proses ini keseriusan kita akan diuji sebagai seorang calon pemimpin pembelajaran yang berkualitas. Karena tanpa proses monitoring oleh PP, maka saya nilai pendidikan CGP ini seperti angin lalu yang berlalu tanpa adanya proses penyaringan mutu. Nomor 3, apa yang sudah baik dan yang perlu diperbaiki dari pendampingan pada kegiatan pendampingan berikutnya? Untuk hal-hal yang perlu diperbaiki dari pendampingan oleh PP, yaitu Bapak Gede Putra, saya rasa tidak ada, karena beliau sudah melakukan tugasnya dengan sangat profesional dan humanistik dan selalu semangat dan bermartabat. Pokoknya top banget. Nomor 4, adakah hal-hal yang belum Anda pahami atau mendapatkan penguatan kembali saat pembelajaran daring di LMS bersama fasilitator? Hal-hal yang perlu dikuatkan dalam pembelajaran daring di LMS, khususnya tugas dari fasilitator adalah kantong tugas yang menggunakan online text dan bukan file submission, karena dengan online text para CGP bebas berekspresi seperti kemerdekaan belajar yang selalu digaungkan. Jadi di kantong tugas ini para CGP yang suka tugas dalam bentuk PDF dan link video YouTube semua bisa tercover. Oke, demikian penjelasan singkat saya tentang materi pendampingan P1 kedua oleh Bapak Gede Putra. Semoga selalu bermanfaat. Thanks for watching.